Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Tadi dari A sampai Z sudah diterangkan oleh ahli terkait masalah itu. Ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Nah, menurut Van Hammel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hammel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentang satu sama lain. Bukan bertentang, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hammel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik. Ini tidak terlepas dari ada 3 permasalahan yang menurut Van Hammel tadi. Itu satu, memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini apa yang disampaikan tadi, ini tidak terlepas dari adanya psikis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada 3 hal yang perlu ahli ketahui menurut Van Hammel, itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Yang nomor 2 adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, turkening verbality tadi. Itu memang keadaan 3 tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu menginsafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif menurut umum. Oh, jadi itu sifat yang terjadi menjadi kumulatif. Apakah sifat-sifat tersebut diejawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu, habis itu dia melakukan perbuatan yang secara sosial dilarang oleh masyarakat? Iya. Apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan? Iya, tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penuntut umum. Tapi ketika seorang berdoa, mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu. Dan kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penuntut umum. Berarti secara faktual dia sadari. Iya, tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentukan. Itu saya akan mengalihkan. Yang nomor 3 adalah adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dia bebas, dia tidak dalam keadaan tekanan, dia tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan, harusnya seperti itu. Menurut ahli bagaimana? Iya, jadi yang ditanyakan penuntut umum ini adalah paham indeterminism, betul ya? Betul. Yang dianut dalam aliran klasik. Betul. Dimana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa menentukan kehendak bebas gitu ya, Betul. untuk berbuat atau berbuat sesuatu. Betul.
Tapi dalam perkembangannya penuntut umum, kita juga berangkat ke dalam aliran hukum pidana modern Siap. yang menganut paham determinism. Determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi. Jadi kehendak bebas ini tidak lagi menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern. Dan yang tadi penuntut tanyakan itu berada dalam aliran klasik. Dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya, meskipun itu masih nanti ya? Ius constituendum, tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali karena ada izin penuntut umum, ada pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih, Mas. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberiki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya karena ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Jadi sebenarnya adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya dalam Delneming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Saudara ahli, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana, strafbar feit, dan pertanggungjawaban pidana? Tongken Fatbaik. Hubungan antara perbuatan pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban atau turkening vatsbar feit adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Belum tentu dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualistis yang diatur yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah feit ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau feit yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Melanjutkan tadi saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin langsung pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut?
dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai before the Gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah dalam perkembangan ya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya, ahli, jika dihubungkan pertanggungjawaban pidana dengan orang yang diperintah. Jadi di sini saya minta ahli coba memberikan ilustrasi kasus atau ilustrasi enggak kasus. Seseorang yang harus dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Jadi kalau yang tadi yang ahli sebutkan itu sebaliknya. Saya meminta kepada ahli coba buat dulu ilustrasi supaya kita agak terang benderang ini ilustrasi kasus seseorang yang diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Tadi saya sudah sampaikan menurut doktrin dari Hazewinkel Suringga, tidak semua perintah jabatan itu memang membenarkan perbuatan yang dilakukan. Semua tergantung cara, keadaan, sarana, prasarana yang digunakan untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan perintah tersebut. Mungkin contoh klasik karena tadi saya bilang tidak banyak referensi buku yang mengulas tuntas tentang Amtulak Bevel ini. Contoh perintahnya adalah klasik ini. Ya, supaya saya tidak salah saya langsung ambil aja dari bukunya langsung kan. Itu Hazewinkel Suringga mengatakan dan beberapa contoh lainnya itu mengatakan waktu itu ada keadaan darurat, jam malam diberlakukan. Seorang wali kota, karena tadi sudah saya mengatakan bahwa perintah jabatan ini perkembangannya adalah public rhetoric for holding, ya tidak harus hubungan militer juga ya dalam perkembangannya ada terjadi seperti itu. Dia memerintahkan setiap orang yang keluar jam malam lewat dari jam 8 malam tembak semuanya. Ini pernah ada kejadian seperti itu. Nah, perintah seperti ini secara asas proporsionalitas diukur secara normatif pun itu nggak bisa dibenarkan. Mungkin dia saja mau beli susu untuk anaknya atau beli makanan, nggak ada alasan, pokoknya keluar tembak langsung gitu. Nah hal seperti ini diuji secara proporsionalitas dan subsidiaritas. Dan apakah dalam kondisi tersebut ada keadaan tertekan, terpaksa dari si pemerintah sehingga dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu.
Harusnya ketika dia menerima perintah dari wali kota, setiap orang yang keluar lebih dari jam 8 malam tembak di tempat. Dia harus berpikir juga, apa betul ya saya harus lakukan ini. Makanya dalam konteks Amtelk Bevel itu berbeda dengan pasal 5, meskipun sama tapi agak sedikit berbeda daya kritisnya. Ketika seorang melaksanakan tentang undang-undang menurut pasal 50, Wettelijk Voorschrift, orang itu nggak boleh bertanya lagi. Meskipun undang-undangnya dirasa tidak adil, dia harus lakukan gitu. Nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amtelk Bevel, seseorang itu harus berpikir kritis. Dia setidaknya bertanya dalam hati. Kalau saya lakukan ini gimana ya? Kalau saya nggak lakukan ini resikonya apa ya? Kalau saya abaikan ini apa yang akan terjadi pada hidup saya? Dia berada dalam situasi terpaksa untuk melaksanakan perintah tersebut. Makanya saya bilang tidak cukup untuk menilai hal-hal tadi yang seperti ditanyakan oleh yang mulia penuntut umum, yang terhormat penuntut umum maksud saya, dari sisi ukuran normatif deskriptif saja, tidak cukup. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Nah, Bang ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Ini yang pahit ya? Yang agak kuning-kuningan. Ini manis, kering, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain.
Namun sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam, manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Jadi ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kayaknya. Ya, sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari, kedai durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning ya. Nah pemirsa yang begitu, saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Feryadin Utama, Tilion mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.